warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau menyajikan tugas bahasa Indonesia tentang podcast yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Edukasi Seksual dan Kesehatan Reproduksi untuk Membangun Keluarga Sehat dan Sejahtera. Di sini saya Rahardian Hendra Prayoga, di sini saya sebagai host. Dan lalu perkenalkan, nama saya Dewi Sofi Pridwi, saya sebagai sutradara dan penyusun skrip. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Rahayu sebagai narasumber 2, yaitu aktivis kepemudaan. Dan saya Salsi Azhar Salsabila sebagai narasumber pertama sebagai akademi kesehatan. Saya Andina Mutiarasani sebagai videografer dan juga editing. Saya Viral Evansaria sebagai penulis skrip dan juga kameramen. Saya Rayana Zakira Afifa sebagai videografer dan editor. Saya Askar Alatsiri sebagai editor. Dan saya Muhammad Raja Putra sebagai narasumber ketiga sebagai mahasiswa umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kembali lagi kita di podcast soal tentang edukasi yang kita mempunyai tema yaitu adalah peran mahasiswa dalam edukasi seksual dan kesehatan reproduksi untuk membangun kesehatan sejahtera. Di sini kita kehadiran 3 narasumber. Silakan perkenalkan dirinya kepada narasumber utama. Oke, perkenalkan, nama saya Salsi Azhar, saya sebagai akademi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Rahayu sebagai aktivis kepemudaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Putra sebagai mahasiswa umum. Ini bisa dibilang penting bahasan kita karena saya punya data dan ini memang harus kita review atau kita ulas untuk kedepannya agar generasi-generasi penerus bangsa kita menjadi generasi yang baik dan mencapai Indonesia emas mungkin ya. Topik-topiknya yang pasti kita harus bahasnya tentang kesehatan reproduksi, seksual, resiko perilakunya, lalu pentingnya gitu. Karena di sini ada dari akademisi juga, dari aktivis juga, dan dari mahasiswa pada umumnya. Kita punya angka nih Mbak Salsi. Saya punya angka di sini, di mana kondisi yang berdasarkan dari kementerian soal perempuan di tahun 2024, yaitu angka pernikahan anak di Indonesia itu mengalami penurunan dari 10% pada tahun 2019 menjadi 8,6 pada tahun 2002. Lalu kembali menurun menjadi 6,9. Ini tergolong tinggi karena target nasional itu, target dari pemerintah sendiri itu adalah di bawah 5% dan itu masih belum mencapai target. Dan dilihat dari 38 provinsi yang ada, provinsi terbanyak itu adalah di Indonesia Timur, di NTT, yaitu sebesar 14,96. Itu angka cukup tinggi ya? Angkanya memang cukup tinggi bisa dilihat. Karena dilihat dari BKKBN, walaupun menurun, peningkatan perilaku hubungan itu di kalangan remaja itu yang paling resiko tinggi. Saya ingin bertanya ke Mbak Salsi, Mbak. Kalau dilihat dari sudut pandang Mbak Salsi, gimana sih sebagai Mbak Salsi di bidangnya? Menurut sudut pandang saya ya sebagai akademi kesehatan itu, untuk pernikahan dini berkurang di tahun 2024 tuh udah cukup menjadi kabar yang baik ya. Tetapi dengan meningkatnya perilaku seksual, pranikah tanpa pemahaman yang benar, itu menunjukkan bahwa banyak remaja yang belum memiliki pengetahuan yang mendalam dan kesiapan mentalnya. Jadi remaja tahu itu sebagai informasi, tapi tidak memahami resikonya. Resiko kayak gimana nih Mbak? Kalau dilihat lagi nih. Mulai dari kesehatan fisik, psikologis, ataupun sosial. Jadi masalah utamanya bukan di nikah muda? Ya betul, masalah utamanya adalah di edukasi kesehatan masyarakatnya atau kesehatan apa? Ya, kesehatan di masyarakatnya, apalagi di kalangan remaja gitu Mas. Berarti betul ya, masalah utamanya bukan di nikah muda ya. Kalau realita yang ditemui di lapangan, karena masalah utamanya kita yang seperti Mbak Salsi tadi jabarkan ya. Kalau itu berhubungan dengan kesiapan mental, lalu berhubungan dengan psikologis. Nah ini seperti yang tadi saya katakan, kalau angka-angkanya walaupun menurun, tapi tetap besar karena pemerintah itu mintanya di bawah 5%. Terus BKKBN juga melaporkan bahwa tren pernikahan dini justru terjadi peningkatan hubungan seksual di kalangan remaja. Nah, ini dia beritanya.
Sumbernya sumber valid kok kalau detik.com. Bagus ya. Coba. 1.000 perempuan itu yang hamil usia 15 sampai 19 tahun itu ada 26. Kalau 1 juta udah 26.000. Rakyat Indonesia ada berapa? 274. 274. Kalau dibagi 2, yang antara laki-laki perempuan dibagi lagi menjadi berapa? Ya paling enggak bisa sampai 1 juta, bisa jadi kabupaten itu. Balik lagi ke proposal dari beberapa mahasiswa yang menciptakan ini, dan saya salut dan saya bangga dengan mereka. Kalau ini kan dilihatnya dari data-data aja. Kalau dari sudut pandang mahasiswa pada umumnya, gimana cara kondisi di lapangannya? Menurut saya, kalau di kondisi lapangan apa ya, mentalnya belum siap sih Bang. Jadi mentalnya belum siap dan edukasinya juga masih kurang. Menurut saya, menikah di usia remaja itu dan kehamilan di pranikah bisa menimbulkan banyak resiko Bang. Kayak kehamilan prematur, angka kematian ibu dan anak bisa tinggi. Ya, itu bisa dikatakan seperti itu ya. Ya, kita survei demografi kesehatan ya, Mbak. Sekitar 35% remaja perempuan dan 31% remaja laki-laki usia 15 sampai 19 tahun yang mengetahui bahwa perempuan dapat hamil hanya 1 kali dalam hubungan seksual. Mereka nggak tahu tuh, walaupun itu hanya 1 kali, itu bisa menimbulkan kehamilan. Makanya ini penting ya kita bahas. Mbak Desi belum ditanya nih. Iya. Dampak sosial dari fenomena kehamilan remaja ini gimana, Mbak? Kalau dilihat dari masyarakat langsung ya, saya pernah terjun ke masyarakat langsung tuh dampaknya banyak banget ya Mas ya. Kayak salah satunya ada stigma sosial. Jadi kalau misalnya ada orang yang nikah muda atau mungkin bahkan hamil di luar nikah, jadi stigma sosialnya jelek, jadi dianggap jelek gitu. Kayak dibilang anak haram lah atau segala macam kan biasanya gitu ya. Terus juga tekanan dari keluarganya. Terus yang paling banyak saya temukan itu adalah karena ekonomi sih. Ekonomi keluarganya yang cukup rendah tapi mungkin anaknya banyak, jadi dibiarkan saja, tidak diberi pendidikan yang layak. Iya. Ya balik lagi seperti Mbak Salsi bilang tadi, jadi kurangnya edukasi sih untuk reproduksi itu karena mereka kurangnya sekolah. Kalau saya lihat dari itu semua nanti bisa ke pendidikan, bahkan ekonomi negara pun bisa kena itu. SDM kurang Bang. SDM kurang. Jadi kehamilan remaja itu bukan persoalan individu. Walaupun yang hamilnya 1 orang, itu tuh udah buktikan kalau itu persoalan bangsa loh. Dan nasional ya Bang. Itu nasional. Itu persoalan nasional. Persoalan yang sangat konkret dan persoalan fundamental. Terus gimana peran mahasiswa anggap ini? Ya balik lagi sih Bang. Kalau sebagai mahasiswa kita lebih neken ke edukasinya. Itu kan bisa melalui KKN masuk ke pelosok-pelosok yang kurang gitu edukasi dalam hal kayak gini. Mas Raja, kalau boleh saya tanya, edukasi dari mahasiswa itu biasa dilakukan di kampus aja atau misalnya terjun ke masyarakat? Terjun ke masyarakat pastinya, langsung ke lapangan. Biar kita bisa tahu nih target-targetnya gitu. Kita bisa lihat. Kalau dari pandangan mahasiswa, gimana kita menghadapi tantangan ini? Karena ini tantangan yang bisa dibilang tantangan besar. Terutama bahasan soal seksual. Bahasan seksual itu bahasan yang bisa dibilang tabu. Kesalahannya juga kesalahan dari, ya kita nggak bisa bilang orang tua salah, ini salah. Nggak, maksudnya ini bahasan yang layaknya seolah-olah nggak boleh dibahas sama sekali. Nggak pantas dibicarain. Kalau di pandangan masyarakat pada umumnya. Dari Mbak Salsi gimana? Itu tabu, mungkin untuk sebagian generasi ya Mas, seperti generasi boomer. Mungkin itu akan terlihat kalau diedukasiin seksual ke generasi boomer tuh kayak, ih kok yang begituan diumbar-umbar gitu kan ya Mas ya. Atau generasi milenial juga seperti itu pemikirannya, jadi belum open mind. Ya kan kalau ke generasi Z ini kan dia sudah terbuka ya pikirannya akan kesehatan reproduksi, kesehatan mentalnya, terus persiapan nikahnya, punya anak segala macam. Kalau dilihat dari peran mahasiswa sebagai kaum intelektual, sejauh mana sih mahasiswa benar-benar menjadi agen perubahan di masyarakat? Bentuk kontribusi paling nyata tuh apa sih dari mahasiswa itu? Ya itu sih Bang. Kita harus turun ke lapangan, observasi, mengumpulkan data ya. Langsung kita cari gitu solusinya untuk akar permasalahan itu apa. Untuk solusinya kita bisa membuat video seperti ini. Kan apalagi sekarang udah zamannya digital ya. Edukasi juga bisa lewat langsung terjun ke lapangan dan bisa lewat digital. Jadi kita bisa buat edukasi seperti ini dan membahas apa sih pentingnya itu edukasi kesehatan reproduksi. Nampaknya itu berapa usulan dari mahasiswa ya? Kalau dari Pak Salsi? Apa tuh? Tindak nyatanya gitu. Kalau tadi kan saya nanya ke Mas Raja sebagai dia mahasiswa
yang peduli akan hal ini. Ya, agent of change namanya. Kira-kira kontribusi apa yang harus dilakukan di masyarakat sekitar? Ya, sebagai akademi kesehatan ya paling penyuluhan secara nyata di masyarakatnya itu kita mengadakan KKN ya, mahasiswa gitu kan. Nanti di situ bisa diadakan acara seperti edukasi, mungkin bisa langsung diperagakan menggunakan alat atau apapun itu ya. Ya, apapun itu ya, banyak ya halnya, banyak. Kayak misalnya dari mahasiswa tadi mereka mau ngadain apa penyuluhan. Penyuluhan lalu bikin podcast juga, terus langsung turun ke lapangan juga ya segala macam. Ya kalau misalnya dari Mbak Salsi barusan itu ya. Kalau dari Mbak Desi? Kalau dari saya, dilihat dari masyarakat, kan pasti remaja ya yang kurang edukasi nih kan. Ya, betul. Jadi menurut saya mahasiswa itu sangat berperan penting ya. Kalau misalnya edukasi, jadi mahasiswa tuh bisa lebih nyaman buat sharing, karena kan dia usianya kan. Jadi Mas Raja ini yang paling Gen Z, jadi bisa ajak adik-adiknya, ajarin adik-adiknya untuk reproduksi gitu. Untuk reproduksi maksudnya edukasinya ya? Iya, Edukasinya ya? Untuk edukasi. Untuk edukasi seksualnya. Iya, untuk edukasi Mas maksudnya. Oh ya. Jangan ajak aneh-aneh adiknya ya, kasihan adik. Ya kalau untuk edukasi sih itu nggak masalah sih, karena ini kan demi kedepannya kita. Supaya Karena ini adalah masalah bangsa juga, masalah bangsa, masalah kita. Kita mempunyai beban moral yang tinggi. Kita mempunyai beban moral yang tinggi, di mana mahasiswa, akademisi, ataupun orang-orang yang sedang berada di kantor, ataupun berada di luar negeri, ataupun dimanapun itu yang sedang berkegiatan. Jangan sampai negara kita hancur hanya karena hal seperti itu. Penanggulangannya tidak ada, fundamentalnya rusak. Itu hal yang paling fundamental, hal terdasar. Kalau dari Mas Raja, selain dari kegiatan-kegiatan podcast, terjun ke lapangannya, hal-hal itu bisa dicegah dengan harus apa nih dari Mas Raja? Atau dari semuanya lah, kita bebas kan untuk diskusi di sini. Kita harus mencegahnya seperti apa gitu. Mungkin kalau cara mencegahnya bisa pendidikan dulu ya Mas. Soalnya saya lihat kalau sekarang ini pendidikan itu belum merata ya. Kalau untuk membahas persoalan reproduksi ini itu ada di jenjang SMA ya. Sedangkan sekarang tuh SMA di pelosok-pelosok itu sangat apa ya? Jarang gitu, jarang ada Mas. Jadi Ya. kemungkinan orang pelosok atau orang desa itu kan kebanyakan menikah di bawah Umur. di bawah umur, Di bawah umur, legalitas kan. Nah itu mungkin karena salah satunya pendidikannya tidak mencapai SMA tersebut, Mas. Berarti kan kayak gini. Solusi konkretnya itu salah satunya adalah menyediakan layanan pendidikan. Iya, betul. Kita bisa ajak kolaborasi lembaga pendidikan juga untuk edukasi pendidikan ke pelosok-pelosok yang belum. Untuk edukasi seperti itu saya juga melihat dari kalangan-kalangan akademisi, praktisi dan segala macamnya. Untuk hal itu mungkin bisa diterapkan dan bisa diupayakan. Semoga pemerintah saat ini melihat ini. Karena ini adalah masalah bangsa. Ini adalah masalah-masalah yang harus dituntaskan dan harus segera dilakukan. Walaupun apa yang terjadi dengan kenakalan remaja ataupun edukasi-edukasi seperti itu kan berasal dari kenakalan remaja juga. Mereka tidak tahu, mereka melaksanakan gitu. Dan mereka taunya oh ya gaul-gaul lah segala macam. Mereka merokok, minum, seks bebas. Tapi mereka tidak tahu tuh. Mereka melakukan itu, mereka melaksanakan hal-hal yang belum selayaknya dilakukan oleh orang yang belum nikah. Itu biasanya buat keren-kerenan tuh Mas kalau kayak gitu di Ya, kalangan keren-keren remaja. ya. Iya. Culture udah Culture bisa ya. jadi culture sih bang, budayanya sih. Ya itu tuh yang harus ditelaah lagi, ditanggulangi lagi. Kalau dari peran digitalnya apa gini? Kalau zaman sekarang kan kita udah banyak akses ya Mas di media sosial ya. Lagi rame sekarang tuh ada TikTok. Tuh, kita bisa bikin edukasi dari TikTok, kita bikin animasi-animasi mungkin bisa yang lucu-lucu. Jadi banyak yang nonton gitu. Orang nggak bosen ya. Setuju. Walaupun mungkin nggak 100% ditangkap ya, tapi pasti dia ada menyerap sedikit tentang edukasi yang kita sampaikan. Ya, semuanya ya. Di media sosial ya. Ya seperti itulah media-media sosial itu harus lebih dikembangkan lagi karena untuk arah yang lebih baik ke depannya gitu. Contoh nyata kalau di peran digitalnya apa, Mbak Mas Raja? Kita akan membuat sebuah akun yang isinya tuh edukasi, dan kita akan kolaborasi dengan mungkin selebgram biar bisa tertuju lagi. Ya oke. Mahasiswa, praktisi sudah berusaha sangat keras untuk hal ini. Ini usaha yang sangat bisa dibilang mengubah. Ini contoh-contoh yang harus dikembangkan sama generasi-generasi kita pada saat ini.
apalagi di kalangan mahasiswa, harus lebih berperan aktif. Kalau hanya Mas Raja aja yang berperan aktif, gak ada mahasiswa-mahasiswa lainnya yang tidak tergagas di situ, hal-hal itu nggak akan terbangun. Makanya saya mengharapkan dari segala jenis dan segala instansi pendidikan untuk mendukung hal-hal fundamental ini. Segala jenis pendidikan untuk mendukung hal-hal yang harusnya menjadi problem bangsa. Karena keputusan-keputusan di tahun-tahun berikutnya, di tahun-tahun 20, 30, 40 tahun ke depannya, itu berasal dari apa? Dari generasi-generasi yang lahir pada saat ini, tahun depan, atau tahun sebelumnya. Yaitu hal-hal yang harus dikembangkan lagi, harus hal-hal yang menjadi pembahasan-pembahasan inti yang seharusnya semua orang mengetahui hal ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Anies Rashid Baswedan karena telah menciptakan Indonesia Mengajar, yang dimana menjadi salah satu orang berpengaruh yang melakukan pengajaran di daerah-daerah terpencil yang tadi seperti Mbak Salsi katakan. Iya. Kita harus mengembangkan Pendidikan. atau menyebarluaskan atau apa bisa dibilang pemerataan ya? Iya, pemerataan. Pemerataan pendidikan di semua kalangan, bahkan dengan guru-guru terpadu. Nah, ini jadi problemnya. Guru-guru terpadu ya, tapi itu bisa ditanggulangi jika pemerintah mau untuk menangani hal ini. Guru-guru juga harus dikasih dengan upah minimum atau hal-hal yang layak gitu. Hal-hal yang layak gitu. Mahasiswa pun begitu. Ketika mau mengadakan penelitian juga harus didukung oleh pemerintah. Kalau dari Mbak Desi nih, untuk kedepannya, pesan-pesan moral deh, pesan-pesan moral dan harapan untuk generasi kedepannya seperti apa, dan untuk semuanya ya, bukan generasi kedepannya, untuk semuanya, dari orang tua pun sama, karena orang tua harus mengajarkan dan orang tua itu harus mendidik anak-anak atau generasi-generasi penerus bangsa. Pesan moralnya. Buat remaja-remaja di luar sana, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya atau misalnya mau sharing-sharing ke kejadian, mungkin kalian pernah mengalami kejadian gak enak gitu, mungkin kalian bingung mau cari tempatnya, kalian cari tempat terbaik yang bisa kalian sharing kejadian kalian, cerita kalian. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya seputar edukasi seksual, bisa cari-cari, manfaatkan teknologi yang ada, cari-cari situs yang konkret juga, yang benar. Karena nyari anak zaman sekarang tuh susah buat nyari tempat yang aman ya buat mereka sharing ya. Ya. Iya, benar. Jadi Ya. mereka harus cari-cari misalnya lebih nyaman cerita ke teman gitu, mungkin karena walaupun dia temannya juga nggak ngasih feedback ya, Ya, tapi mereka betul. bisa sharing, jadi bisa lebih tenang, bisa lebih kalem gitu. Apa bahasanya? Lega. Ya. Oh, lebih lega Iya, gitu ya. lebih lega. Karena bisa merusak mental juga ya, kalau Yap. misalnya dipendam. Merusak mental, apalagi kalau zaman sekarang tuh mental hurt ya, sekarang ya, zaman sekarang namanya mental hurt ya, mempengaruhi Iya. banget kalau sekarang ya hal-hal kayak gitu. Takutnya nanti kalau misalnya dia pernah mengalami kejadian yang nggak enak, terus dia nggak cerita, nggak sharing sama orang yang dia percaya, dia ngerasa dikucilkan gitu, Ya. bisa kena mental health-nya jadi terganggu tuh, bisa bunuh diri. Ya, itu Banyak kasusnya ya kayak gitu. resiko terbesarnya di sana Iya, sih. betul. Resiko terbesarnya di sana. Sulit lagi di edukasi. Iya, betul sekali. Kalau ada Mbak Salsi, Pesan moralnya kan kebanyakan nih remaja-remaja yang hamil di luar nikah itu biasanya dia dari berpacaran dulu ya. Nah, jadi ya. pesan saya untuk remaja-remaja di luar sana, apalagi yang beragama Islam, janganlah berpacaran dahulu ya nak ya, karena itu nanti akan menyesatkan dirimu. Apalagi kalau semisalkan pacarannya udah nggak sehat, udah ya segala macam kegiatan dewasa sudah diketahui gitu, itu nanti bisa menjerumuskan ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau di Islam tuh, dan janganlah kamu mendekati zina. Iya betul Mas. Ya, makanya segala sesuatu tuh harus diawali dengan niat yang baik. Innama a'malu binniyat. Masya Allah. Semuanya harus diawali dengan hal-hal yang baik. Niatnya seperti apa? Gitu. Pemerintah pun sama. Niat mengubahnya seperti apa pemerintah? Mau dari kalangan terendah pun, bahkan dari RT RW sekalipun, RT RW, lurah, bupati, wali kota, gubernur, dan Pak Presiden tentunya. Ayo upayakan ini. Kita rubah kembali, kita jadikan Indonesia Emas menjadi sebuah negara yang menjadi macan Asia, negara yang akan menjadi pelopor, bahwa 270 juta orang di Indonesia menjadi 270 juta orang yang mampu dan bisa bersaing
dengan negara-negara kecil wilayahnya ya. Walaupun kecil, mereka bisa berbuat banyak. Seperti Singapura, Brunei. Mereka bisa berbuat banyak. Kita banyak loh rakyatnya. Kita harus menjadi masakan Asia pada umumnya. Kembalikan kejayaan-kejayaan Majapahit, kembalikan kejayaan-kejayaan Sriwijaya pada umumnya. Itu hal yang harus dilakukan oleh kita semua. Bukan hanya Bapak Presiden ataupun pemerintah. Jadikan bonus demografi itu adalah bonus dalam artian sebenarnya. Bukan menjadi sebuah ancaman atau bukan menjadi sebuah beban. Kalau dari Mas Raja, pesan moral dan harapannya gimana? Harapan saya sih kepada adik-adik generasi muda yang kedepannya, jangan pernah malu untuk nanyanya ke abang-abang mahasiswa seperti saya. Kalau saat lagi terjun ke lapangan ya, jangan pernah malu. Kita mau banget merangkul kalian untuk edukasi hal seperti ini. Karena saya sendiri mau banget Indonesia di 2045 generasi full emas. Oke, itu aja kalau dari Mas Raja ya. Itu aja cukup. Ya, mungkin terima kasih ya kepada Mbak Desi, kepada Mbak Salsi, dan kepada Mas Raja. Ya, terima kasih kepada narasumber kita yang dimana ini berperan aktif untuk kelangsungan kita. Berperan aktif untuk menjadikan Indonesia emas pada umumnya. Di 2045, Indonesia emas haruslah menjadi emas sesungguhnya. Bukan tembaga ataupun seng ataupun segala macamnya, itu hal-hal yang malah menjadi ekonomi meroket, bukan meroket malah nyungsep, kan nggak gitu. Ya, semuanya berasal dari sini. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, Sumber daya manusia. semuanya, agama, semuanya masuk. Terima kasih. Saya Rahardian Hendra Prayoga menutup ini. Semua penonton dan semua kru, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.